Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sofia Ningsih dengan NIM 44412101158 dari kelas 5A jurusan Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah e-commerce. Pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BMC. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis yang akan kita buat, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan. Bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan yaitu dari produk ubi balut coklat rumah ajaib. Ubi balut coklat rumah ajaib adalah produk bisnis yang menjual cemilan dari bahan baku ubi ungu. Produk makanan ini memiliki 3 pilihan rasa, yaitu rasa dark coklat, strawberry coklat, dan white coklat. Ketiganya ini spesial karena menggunakan coklat batang yang dilelehkan, jadi rasa coklatnya khas banget dimix dengan ubi ungu yang masih segar, karena menggunakan ubi ungu yang baru dipanen oleh petani langsung dari sawah. Jadi, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama, customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar pada rumah ajaib yang pertama yaitu mahasiswa, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga pelajar, yang keempat pegawai kantor, dan yang kelima anak-anak. Dari rancangan pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut value proposition. Di rancangan kedua ini, produk rumah ajaib memecahkan permasalahan konsumen dengan memberikan harga terjangkau, yang kedua berbagai macam varian, yang ketiga menggunakan merek dan logo yang mudah diingat, yang keempat produk halal, dan yang kelima itu praktis. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga yang disebut channel. Produk rumah ajaib ini mendistribusikan dan mengkomunikasikan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selain itu juga memanfaatkan reseller yang ada di lingkungan rumah. Kemudian masuk ke rancangan keempat yang dinamakan customer relationship. Di rancangan keempat ini menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Produk rumah ajaib menentukan interaksi dengan cara memberikan diskon di hari-hari tertentu. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih dekat dengan produk yang kita punya. Kemudian masuk ke kolom kelima atau disebut revenue stream. Nah, di kolom ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan dalam bisnis rumah ajaib. Mendapatkan keuntungan yang pertama yaitu keuntungan penjualan produk ubi balut coklat dengan berbagai varian, yaitu varian dark coklat, strawberry coklat, dan white coklat. Masuk ke kolom yang keenam atau yang disebut key resources. Di rancangan keenam ini akan terisi dengan apa yang harus kita punya mendukung bisnis kita. Di rumah ajaib ini memiliki alat pengelolaan standar makanan, dan yang kedua mempunyai akun sosial media yang aktif. Nah, masuk ke kolom ketujuh disebut key activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di rumah ajaib ini yaitu menyiapkan promosi produk dan update produk di sosial media. Dan yang kedua menggunakan bahan produk berkualitas baik. Masuk ke kolom 8 yang disebut key partnership.
Di sini kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Rumah Ajaib menargetkan supplier dan partnernya yaitu outlet di tempat strategis, misalnya di halaman sekolah dan tempat-tempat yang lainnya. Dan yang kedua itu minimarket atau tempat oleh-oleh yang biasa dijumpai oleh wisatawan dan yang lainnya. Dan rancangan terakhir disebut cost struktur. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Rumah Ajaib mengeluarkan biaya untuk bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, dan yang terakhir biaya pembuatan produk. Cukup sekian pembahasan materi tentang BMC dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.